Persaingan elektabilitas tiga baca pres pemilu 2024 semakin ketat. Namun nama-nama bakal cawapres masih jadi teka-teki. Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies. Polemik proyek food estate atau lumbung pangan terus bergulir. Sidang mantan Menkominfo Johnny G. Plate, JPU hadirkan saksi. Sementara Kejaksaan Agung terus mengusut misteri uang 27 miliar rupiah. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus akan kembali hadir, menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, persaingan elektabilitas tiga bakal calon presiden pemilu 2024 semakin ketat. Sejumlah hasil lembaga survei pun menampilkan persaingan ketiga baca pres. Kini publik menanti nama-nama bakal cawapres yang masih menjadi teka-teki. Belakangan, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat menjadi bakal cawapres. Persaingan elektabilitas tiga bakal calon presiden pemilu 2024 semakin ketat. Sejumlah hasil survei menampilkan persaingan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan dalam menarik minat calon pemilih. Seperti Litbang Kompas yang merilis hasil terbaru dari survei yang dilakukan sejak 27 Juli hingga 7 Agustus lalu. Elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat, sementara Anies Baswedan belum berubah secara signifikan. Dari kategori pilihan responden dengan skema hanya tiga bakal capres, Ganjar Pranowo memperoleh 34,1%, disusul Prabowo Subianto dengan 31,3%, sementara Anies Baswedan memperoleh 19,2%. Ganjar naik karena adanya konsolidasi partai yang tampak semakin jalan ya. Dan kemudian yang juga penting ini masa mengambang, terutama generasi Z yang sempat berpindah ke Prabowo pada saat kasus Piala Dunia U20 kemarin, akhirnya mulai kembali memilih Ganjar. Meski elektabilitas Ganjar Pranowo teratas pada skema banyak calon maupun skema tiga baca pres, namun tak menjamin kemenangan Ganjar jika berhadapan langsung dengan Prabowo Subianto. Dalam simulasi head-to-head Prabowo dan Ganjar, Prabowo Subianto 52,9%, sementara Ganjar Pranowo 47,1%. Simulasi Anies dan Ganjar, Ganjar Pranowo mendapat 60,1%, Anies Baswedan 39,9%. Sedangkan simulasi head-to-head Prabowo dan Anies, Prabowo Subianto 65,2%, Anies Baswedan 34,8%. Survei Litbang Kompas juga mencatat potensi suara pemilih Joko Widodo pada pemilu 2019 lalu mengalir ke bakal baca pres 2024. Pada Agustus 2023, suara pemilih Jokowi yang mengalir ke Prabowo sebesar 36,4%. Sementara suara pemilih Jokowi yang memilih Ganjar mencapai angka 63,6%. Survei Litbang Kompas juga memotret kontestasi wilayah Jawa dan luar Jawa. Untuk wilayah Pulau Jawa, Ganjar dengan 39,6% suara, sementara Prabowo 28,8% dan Anies di 16,7%. Di luar Pulau Jawa, Prabowo dengan persentase 34,7%, sementara Ganjar 27% dan Anies sekitar 22,3%. Survei Litbang Kompas dilakukan secara tatap muka dan melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa dan kelurahan di Indonesia dengan margin of error plus minus 2,65%. Survei Litbang Kompas dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas. Tak hanya Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia turut merilis hasil survei terbaru elektabilitas baca pres 2024. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperoleh 35,2%, sementara Prabowo dan Anies masing-masing 33,2% dan 23,9%. Namun dalam simulasi head-to-head, Ganjar dan Prabowo bersaing ketat dengan elektabilitas 47,0% untuk Prabowo dan elektabilitas 39,6% untuk Ganjar.
Sementara saat berhadapan dengan Anies Baswedan, elektabilitas Prabowo mencapai 51,2%, elektabilitas Anies 33,5%. Sedangkan head-to-head Ganjar dengan Anies, elektabilitas Ganjar 48,3% dan Anies 37,1%. Survei itu secara statistik, terutama peringkat pertama dan kedua, tidak bisa dibedakan. Jadi saya tidak bisa mengatakan Mas Ganjar lebih unggul ketimbang Pak Prabowo, karena selisihnya dalam margin of error 2,4% plus minus. Yang kita bisa simpulkan adalah peringkat Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu selisihnya signifikan dengan Mas Anies di peringkat ketiga. Tak hanya baca pres, Litbang Kompas pun memetakan nama-nama tokoh potensial yang jadi bakal calon wakil presiden 2024 mendatang. 3 tokoh dengan elektabilitas teratas, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 8,4%, Menparekraf Sandiaga Uno 8,2%, dan Menteri BUMN Erick Thohir dengan elektabilitas 8%. Disusul 2 nama lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 5,1%, dan Menko Polhukam Mahfud MD 3,7%. Ya, dari dulu juga sama, saya tidak bisa menghindari di survei, dan kalau di Kompas mungkin konsisten, tapi perjodohan politik itu tidak selalu sepenuhnya gimana survei. Saya mengikuti dinamika dan arahan dari partai seperti apa. Sementara itu, Wakil Ketua Umum P3 menilai hasil survei Litbang Kompas sesuai harapan P3, yang berharap Sandiaga Uno jadi bakal calon pendamping Ganjar Pranowo. P3 berkoalisi dengan PDIP, ya cawapresnya Pak Ganjar. Itu kan harapan kami semua juga yang di P3 itu. Kini publik menanti nama-nama bakal cawapres 2024 yang masih menjadi teka-teki. Belakangan, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang tak lain putra Presiden Jokowi kembali mencuat. Tak hanya digadang-gadang mendampingi Ganjar Pranowo, Gibran juga disebut sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Gibran berkelakar tengah menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies. Gitu ya, Mas? Sebelumnya, PDIP juga membuka peluang Gibran untuk menjadi pendamping Ganjar. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut jika MK mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, PDIP akan mempertimbangkan Gibran sebagai cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Pasalnya, pada Maret lalu, Partai Solidaritas Indonesia menggugat Undang-Undang Pemilu terkait batas minimum usia Capres dan Cawapres dari minimal 40 tahun menjadi minimal 35 tahun. Saat ini, gugatan masih dalam proses pembahasan di Mahkamah Konstitusi.